Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin yuwakkilullahu bikum mulukan yamna'ukum minal ghibati hatta la tahtabu ahadan abada. Jam'iyah Rabuan yang saya hormati, ada satu kasus. Ada seseorang yang jualan di pasar Bumiayu. Tiap hari itu nipu. Nah, yang ditipu kan orangnya banyak. Ada yang dari Gunung Sumbing, ada yang dari Ciku, ada yang dari Plompong, ada yang dari Dauan. Dari mana-mana ditipu semua. Ketika si ibu ini sudah tua, dia tobat. Tobat dengan taubatan nasuha. Tobat. Dia tobat, ya Allah, saya tobat, saya nggak akan mengulang lagi. Saya banyak menganiaya, saya banyak menggolimi Cuma begini masalahnya, si ibu ini kan sudah tobat, tapi kan dosa penganiayaan, kedzaliman yang hubungannya dengan sesama manusia itu kan harus minta halal, harus minta maaf. Sementara minta maaf kepada banyak orang yang nggak dia kenal itu sulit nggak? Dia keter, datang tuh orangnya, bertamu, bagaimana ini Ustaz? Saya ini sudah tobat, saya sudah memperbanyak amal tapi saya masih keter. Bagaimana ini cara minta maaf ke banyak orang yang dulu sering saya tipu? Bagaimana cara minta maaf sama orang-orang yang dulu saya aniaya, yang saya dolmi? Bagaimana ini? Ternyata ada solusinya. Jadi ketika sampean ini dulu misalnya pernah memukul orang dengan alasan yang tidak benar, pernah dulu sering menggunjing orang, pernah dulu di wanita selingkuh dengan laki-laki lain, atau orang laki-laki pernah selingkuh dengan istri orang lain. Ini kalau minta maaf jadi masalah. Iya enggak? Ini berarti satu kasus, ada orang yang banyak melakukan penganiayaan, ada orang yang banyak melakukan kezaliman kepada orang lain. Dia sudah tobat, dia sudah memperbanyak amal soleh, tapi mau minta maaf, minta halal sama per orang sulit. Sulitnya bisa satu, barangkali orang yang mau sampai minta maaf sudah meninggal. Iya kan? Sulit kayak apa ngomongnya. Dua, bisa jadi orangnya masih hidup dan ada, tapi kalau sampean minta maaf jadi masalah besar. Contoh tadi, sampean misalnya dulu pernah selingkuh dengan suami orang. Begitu sampean sadar, sampean masuk arep ngaku, Bu, saya dulu pernah selingkuh dengan suami sampean. Wah, dikebukin sampean. Iya enggak? Jadi itu masalah besar. Bisa tuh orang yang sampean minta maaf malah jadi rumah tangganya berantakan. Atau ada orang laki-laki dulu pernah selingkuh dengan istri orang. Begitu sadar dia terus bilang sama suaminya si wanita itu, Pak, dulu saya selingkuh dengan istrinya. Wah, masalah, digebuki itu istrinya. Ini namanya sulit. Bagaimana jalan keluarnya?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tala qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Wakai. Sampai botong-botong sampean. Faqadishtaro nafsahu minallah, maka sungguh dia telah menukar dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardi, dan Allah menyuruh malaikatnya untuk berseru di kerajaan langit dan bumi. Apa yang diserukan malaikat suruhan Allah ini? Ala inna fulanan ya Allah. Ingatlah, ketahuilah bahwa sesungguhnya fulan bin fulan itu telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lahu kibalahu tibahatun, maka barang siapa yang ada sangkut paut kezaliman dengan dirinya, falyakhudha minallahi azza wa jal, maka ambillah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahul Bazzar. Hadis ini sebagai solusi ketika ada seseorang melakukan banyak kezaliman, maka bagaimana caranya? Satu, sudah barang tentu harus tobat. Dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang baik. Yang kedua, perbanyak amal ibadah. Yang ketiga, ini yang sulit, minta halal, minta maaf kepada orang-orang yang ia zalimi. Bagaimana kalau minta maafnya sulit? Ini tadi jawabannya. Yaitu apa? Membaca surat Al-Ikhlas kulhu itu loh 100.000 kali, biar dengan tidak berat, dipipil boleh. Misal satu hari satu kali dudukan baca 1.000 kali, biar jadi 100.000, berarti 100 hari. Wah, 1.000 ini sulit, saya habis dari sawah, habis matun, habis bedok, sulit ini ya kan. Ya, diambil separohnya 500. Kalau sampean satu hari satu dudukan wirid 500 kali, berarti butuh 200 hari. Iya enggak? Wah, 500 masih capek juga. Saya kan di samping habis dari sawah, habis matun, bapaknya tadi malam minta sesuatu. Iya kan? Bagaimana ini? Ya kan? Tambah cap. Ya, 100 kali lah. Satu hari satu kali dudukan 100 kali, butuh 1.000 hari. Iya enggak? Begitulah caranya. Kalau sampean baca 100.000 kali satu kali dudukan nggak mampu, dicicil 1.000 kali satu hari, 1.000 kali satu hari, butuh 100 hari, bisa 500, bisa 100 itu tadi. Nah, setelah sampean selesai dengan jumlah yang tadi disebutkan sesuai dengan hadis Rasul, itu nanti baru sampean pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Ya Allah, terimalah dari hambamu ini dan merdekakanlah aku, selamatkanlah aku dari api neraka. Itu caranya. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jamaah, ini kalau dalam istilah lain disebut al-ataqatul kubro, pembebasan diri berskala besar. Artinya apa? Ketika sampean melakukan banyak kezaliman kepada banyak orang, ini namanya skala besar. Wongnya dihitung sampai orang bisa ngitung saking akeh. Ketika sampean banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan penganiayaan terhadap banyak orang, ini namanya skala besar. Maka caranya ini,
Makanya disebut al-ataqatul kubur, pembebasan diri berskala besar. Ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, bacanya hanya 1000 kali, faqad ishtara nafsahu minallah, maka sungguh dia telah menukar dirinya dari Allah Subhanahu. Ini untuk solusi orang-orang yang menzolimi orang lain tapi sedikit. Wah, aku pernah zolim sama si A, si A-nya sudah meninggal nih. Oh, saya pernah menganiaya si B, si B-nya kalau saya menganiaya, saya minta maaf, jadi masalah besar ini. Tapi orangnya nggak banyak, skalanya sedikit, pakainya baca cukup 1000 kali. Al-ataqatusu, pembebasan diri skala kecil. Dan ngerti ya ini? Dan ngerti? Jadi istilahnya ada dua, ada al-ataqatul kubro, pembebasan diri berskala besar. Jika sampean tadi banyak melakukan penganiayaan kepada banyak orang, ini pakainya cara yang pertama, istilahnya al-ataqatul kubro. Tapi kalau sampean ini ternyata melakukan kedoliman dengan skala kecil, maka cukup pakai cara yang kedua, bacanya hanya 1000 kali. Gamblang ya? Jadi jalan keluarnya yang pertama taubatan nasuha, yang kedua perbanyak ibadah, yang ketiga solusinya membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali bagi yang dia itu banyak melakukan penganiayaan terhadap orang banyak, tapi bisa hanya 1000 kali jika dia melakukan penganiayaan dalam skala kecil. Paham ini ya? Paham? Monggo sampean amalkan. Saya yakin sampean ini banyak melakukan penganiayaan. Kita semua tidak akan bisa bebas dari dosa karena kita nggak maksum. Inilah jalan keluarnya. Kita amalkan, baca dengan ikhlas. Setelah selesai kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita mohon kepada Allah agar dengan barokah, fadilah, karomah, keutamaan surat Al-Ikhlas yang kita baca ini, kita bisa diselamatkan dari siksa api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diberi kemudahan, keselamatan, barokah hidup, selamat dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal 'asmati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal 'afiyati husulaha wa minal 'aishi arghadahu wa minal umuri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'dabahu wa minal lutfi anfahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bis sa'adati ajalana wa haqiq biz ziyadati amalana wa qim bil afiyati huduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afrika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah وعدنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا سر الأسرار وقيد الفجار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا خالق الليل والنهار
خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار فيا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad